Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, dengarkan ini. Dewa matahari bangsa Elbaf itu ternyata adalah Joy Boy. Dia pun juga sebagai bajak laut pertama dalam sejarah dunia One Piece sendiri loh. Joy Boy ini melegenda bahkan sejak 900-an tahun lalu. Bagaimana Vegapunk menjelaskan dalam chapter 1114-nya ini menjadi momentum keterkejutan dunia baru benar-benar mencapai fase pentingnya. Sementara itu kita juga melihat sendiri ya, lihat Im sama itu mendengarkan, menyaksikan kebenaran itu terbongkar. Di saat para guru saya itu berusaha terus mengacau di sana dan salah satu guru saya sendiri mendapatkan informasi tentang Mother Flame. Kita akhirnya diberikan kejelasan seperti apa bentuk dari senjata yang bersumber pada Ancient Weapon Uranus itu. Di sini teman-teman, informasi lebih lengkap lagi tentang chapter 1114 itu menjadi gebrakan mengesankan dalam dunia baru nih. Saat mereka segera menuju pulau yang juga terhubung pada Joy Boy sendiri, Elbaf. Yuk kita mulai bahas lebih dalam. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Ini teman-teman, spoiler lebih lengkap lagi sudah terkonfirmasi oleh Raidon dan juga tim sendiri nih tentang kejadian bagaimana Gorosei itu benar-benar marah besar di Pulau Egghead sendiri. Mereka melakukan itu dalam rangka menghentikan siaran dari Dr. Vegapunk, mengacaukan kubu Mugiwara sendiri nih dalam pulau tersebut agar segera hancur dan mereka tidak bisa ke Elbaf sana. Nah, chapter 1114 menjadi salah satu saga fenomenal dalam dunia baru. Karena disinilah kita yang menantikan kebenaran itu juga ikutan excited nih. Bagaimana Vegapunk itu menjelaskan dan melakukan cerita mengenai abad kekosongan, terutama tentang sosok pemuda yang dimaksudkan dia adalah Joy Boy sendiri. Seperti yang kita tahu ya, bahwa chapter ini memang diberikan judul Sayap Icarus, di mana ini akan menuai banyak reaksi dalam ceritanya di chapter 1114-nya. Di seluruh penjuru dunia baru sendiri kita melihat angkatan laut itu kacau. Orang-orang pada kaget dan mulai muncul hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kita melihat bagaimana sang Fleet Admiral Akain itu benar-benar tak habis pikir nih dan marah besar tentang kejadian tersebut. Bahkan yang kalian pasti juga kaget, Doflamingo sendiri itu bereaksi terhadap informasi ini loh. Dia sempat melakukan beberapa percakapan dan mengatakan kepada Magellan sendiri bahwa mereka itu harus pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Entah apa yang dimasukkan Dovi ini sepertinya merespon dunia akan segera tenggelam ini kan ya. Kita juga menyaksikan bagaimana reaksi orang-orang di dunia baru begitu ketakutan, terheran-heran dan juga mungkin banyak sekali pertanyaan sekarang ini. Kita juga menyaksikan bagaimana reaksi orang-orang di dunia baru begitu ketakutan, terheran-heran dan juga memiliki banyak sekali pertanyaan sekarang ini. Nah, di sini panel itu langsung berpindah kembali ke Egghead itu nih, dimana dari Dr. Vegapunk itu menjelaskan lagi informasi tentang permukaan air laut yang akan naik 1 meteran itu akibat sebuah goncangan gempa berkekuatan tidak main-main. Nah, ini mengerikan memang dan sekaligus membuktikan ya bahwa bencana alam ini akan terhubung pada sebuah misteri yang ditunggu-tunggu. Nah, selain itu kita yang cukup agak bingung di sini itu adalah Saturnus sekarang ini nih, setelah mencoba mencari dan menghancurkan beberapa denden musuh di sana, kok bisa sih? Bukankah nih orang kemarin ngincer Nico Robin ya? Apa mereka semua itu sebenarnya juga sudah pada kabur dari tempat tersebut dan lolos dari Saturnus? Who knows? Sesuatu yang menariknya tuh di sini. Dikatakan jika dia Saturnus itu masuk ke dalam sebuah ruangan dan di sana itu benar-benar ada Mother Flame. Ya, kita akhirnya diberitahukan seperti apa bentuknya ini ya. Ini layaknya bentuk api kecil di dalam sebuah tabung raksasa yang mirip seperti tabung otak dari Dr. Vegapunk kemarin itu. Sementara itu kita melihat pula bahwa Vegapunk itu juga melanjutkan pembicaraannya yang lain tentang sesuatu yang terhubung pada abad kekosongan loh. Vegapunk berbicara tentang 900-an tahun lalu dan bagaimana dia sudah terlalu dekat dengan tujuannya untuk matahari abadi tersebut. Itu semuanya adalah sebuah hal yang besar bagi Vegapunk sendiri. Sementara itu mendengarkan hal ini kita juga ditampilkan bagaimana Im sama yang ada di Marijoa sendiri terlihat menampilkan reaksi diam di balik siluet tersebut kan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Vegapunk itu membongkar itu semuanya.
Vegapunk sendiri mengatakan jika selain hal pertama itu tadi, dosa keduanya itu adalah melanjutkan penelitian tentang poneglyph. Ya, kalian nggak salah dengar sobat, Vegapunk juga melakukan hingga sekarang ini nggak hanya dari Profesor Clover. Dia terus melakukan penelitian itu dan rasa penasarannya terkait abad kekosongan. Tetapi Vegapunk juga mengatakan jika dia sekarang tak terlalu banyak tahu semua yang terjadi di masa itu. Tetapi dia tidak hanya akan mengatakan semua yang dia tahu sendiri, karena dirasa sangatlah penting dan dunia baru layak untuk mengetahuinya pula. Dia bilang kira-kira seperti ini, bahwa ada seseorang yang terlahir di 900-an tahun lalu di sebuah kerajaan sangat maju di zaman itu. Dia memiliki tubuh yang bisa memelar dan dia berjuang sangatlah heroik seperti sang dewa matahari Nika. Nama pria tersebut adalah Joy Boy. Dia adalah seorang bajak laut pertama yang berpetualang di lautan sendiri dan menjadi yang pertama melakukannya dalam sejarah. Nah, semua orang kaget mendengarkannya nih dan kekacauan kian bertambah di sana. Nah, bahkan dunia baru itu mendengarkan sampai merinding itu nih. Dan di saat ini pesan yang ingin dia sampaikan ke seluruh penjuru dunia terkait dengan kondisi sekarang adalah dunia ini akan benar-benar tenggelam ke dasar laut. Dan sekarang informasinya lebih lengkap lagi, karena spoiler tambahnya sudah keluar dan ternyata ada beberapa hal yang masih dilanjutkan oleh Vegapunk kali ini. Dia membocorkan beberapa hal kepada dunia baru ya. Hal yang disebutkan bahwa dunia akan tenggelam ini karena dipicu oleh sebuah gempa bumi besar. Namun ini tidak disebabkan oleh adanya bencana alam loh. Sepertinya memang ada seorang yang melakukannya dan terhubung dengan dunia perlautan sendiri. Sesuatu yang belum lazim dilihat masyarakat dunia baru, tetapi orang ini berpotensi juga bisa melakukannya. Siapa itu? Ya, prediksi paling relevan jelas ada pada Im Sama kan teman-teman. Di sini memang tidak dikatakan apakah dunia yang akan tenggelam ini akibat dari Mother Flame sendiri atau memang Im Sama itu ya. Karena melihat bagaimana Mother Flame juga bisa meluluh-lantahkan Lucia Kingdom, senjata itu juga menjadi mau menakutkan lebih besar dari Buster kali itu sendiri. Vegapunk yang masih meneliti sejarah abad kekosongan itu, dia akhirnya mulai mendapatkan sebuah gambaran lagi bahwa pria bernama Joy Boy yang hidup di abad kekosongan dengan kemampuan karetnya itu juga telah disebutkan pertama kali dalam Pulau Manusia Ikan. Dia adalah pembawa harapan dan kebahagiaan yang terhubung di dalamnya. Dia memiliki hubungan sebuah peradaban yang konon setelah dilenyapkan oleh Im Sama itu dan para 20 negara pendiri tersebut. Tetapi informasi itu masih terkesan ambigu. Bagaimana Joy Boy itu bisa kalah dan kerajaan itu bisa menghilang. Karena Joy Boy ini menarik loh teman-teman, bahwa dia sejak awal berhubungan dengan beberapa pulau besar sekarang ini seperti Viceman Island, Wano Kuni, Elbap, dan dia juga berjanji kepada mereka yang ada di pulau laut tersebut untuk bisa hidup berdampingan pada semua ras yang sama. Dia juga bersikeras nih untuk mewujudkan tekadnya melanjutkan Noah. Tetapi belum kesampaian lagi nih, dan pesan-pesannya juga tertuliskan pada sebuah aksara yang dikenal sebagai poneglyph. Nah, kita jadi penasaran ya, kira-kira kesalahan besar apa yang terjadi kepada pemuda yang luar biasa seperti Joy Boy di masa lalu itu, sehingga sosok yang digadang-gadang berhubungan dengannya itu seperti Zunesa melakukan sebuah permintaan maaf. Bahkan tak hanya Zunesa loh, robot kuno juga mengatakan permintaan maaf kepada Joy Boy di kebangkitannya lagi. Apakah dia sadar bahwa Lupita adalah perwujudan Joy Boy sekarang ini? Atau di masa itu mereka berdua ini telah membuat Joy Boy mengalami kekalahan dalam petualangan bajak lautnya dan menyebabkan kerajaan besar itu ditenggelamkan oleh sosok yang dikenal sebagai Im Sama itu. Nah, informasi ini menjadi penanda baru lagi nih, bahwa Joy Boy, Im Sama sejak dahulu itu kemungkinan memanglah berkaitan satu sama lain. Dan juga sejak dahulu dunia perlautan itu menyimpan sesuatu yang menarik sendiri kan. Apakah emang benar ya beberapa jalur laut sekarang ini yang membentang dari Red Line hingga dunia baru itu karena ulah dari seseorang di masa lalu? Atau garis meridian tersebut memang sudah ada sejak era pertama kali pelayaran sang bajak laut pertama dalam sejarah dan juga dewa dari Elbap sendiri? Ya, itu ada sang Joy Boy. Nah, itu menarik nih. Nantikan video part berikutnya ya terkait hipotesa sangat penting seputaran Joy Boy dan petualangan bajak lautnya ini. Sepakat nakama? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.